Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fiona Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan sosial, yaitu tentang bullying, permasalahan sosial bullying. Bullying adalah suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan seorang atau kelompok terhadap orang lain. Nah, bullying ini juga menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau psikologis. Dan bullying juga dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Lalu kita lanjut ke faktornya bullying. Faktor bullying itu apa aja sih? Jadi faktor bullying itu ada dari lingkungan keluarga, pengaruh media, kurangnya pendidikan, struktur sosial, dan kurangnya pengawasan. Jadi yang pertama kita bahas adalah kurangnya di lingkungan keluarga. Jadi anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang tidak seimbang, seperti keluarga yang tidak harmonis dan keluarganya itu melakukan kekerasan. Nah itu tuh lebih rentan untuk kita menjadi sebuah pelaku bullying atau menjadi korban bullying. Dan yang kedua ada pengaruh media. Pengaruh media ini dapat kita lihat dari televisi, terus media sosial seperti TikTok, IG, dan yang lainnya. Itu dapat mempengaruhi anak-anak remaja. Nah, membuat mereka tuh lebih menjadi agresif dan kurangnya empati. Dia kayak melihat contoh-contoh yang tidak baik, seperti melihat film dari yang kekerasan sehingga mereka melakukan kekerasan dari film tersebut. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan terhadap empati dan toleransi juga termasuk dampak bullying, karena dari pendidikan juga kita dapat bisa belajar. Kalau misalnya pendidikannya kurang memadai, maka kita akan semakin menjadi yang agresif. Yang keempat ada struktur sosial yang tidak seimbang, seperti perbedaan status sosial atau ekonominya. Lah kayak kita kesenjangan sosial itu ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Nah, dapat menyebabkan tuh seseorang tuh merasa lebih superior, dia lebih di atas, seperti kayak yang kaya selalu di atas gitu-gitu. Dan yang terakhir adanya kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga dapat berdampak loh kepada bullying. Nah, cara mengatasi bullying itu ada beberapa caranya. Yang pertama, ada di pendidikannya harus diperketat. Jadi, kita sebagai orang yang sudah besar dan orang yang sudah paham, kita harus mengedukasi kepada adik-adik kita atau teman sesama kita yang sedang melakukan aktivitas bullying tersebut. Kayak kita mengasih tahu bahwa kita tidak boleh mengejek-ngejek fisik, tidak boleh mengatai nama orang tua, dan lain-lain sebagainya. Pendidikan juga biasanya kita dapat di sekolah, dan sekolah wajib memberikan edukasi seperti kayak seminar atau yang lainnya. Yang kedua itu ada pengawasan. Kita harus melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada anak-anak kita atau teman sekitar kita. Kita tidak boleh hanya diam saja ketika ada yang sedang dibully. Kita harus selalu waspada dan selalu mengasih tahu bahwa itu perilaku yang tidak baik. Dan yang ketiga, dukungan. Kita harus selalu mendukung sesama teman dan sesama keluarga, karena itu sangat amat berpengaruh kepada mentalnya. Atau dia lagi lemah atau gimana, kita harus tetap mendukung dia dengan memberikan motivasi. Yang keempat ada konsekuensi. Kita harus juga memberikan konsekuensi yang tegas bagi pelaku yang sudah membullying, agar dia jera dan tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Yang kelima, mengadakan program anti-bullying. Yang program anti-bullying ini dengan cara tuh kayak kita melakukan suatu kebersamaan yang di situ kita bermain game atau yang lainnya, dan serta mengedukasi dan membuat poster. Oke, baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.